Berkata Sayyidina Utsman, semoga Allah ridha untuk beliau, fajtanibuha fa innaha ummul khaba'ith. Jauhilah khamar, karena sesungguhnya khamar ibunya segala kejahatan, segala dosa. Nah, wa innahu wallahi la yajma'ul imanu wal khamru fi qalbi rajulin illa yushaku ahaduhuma ayyadhhaba bil akhar. Dan sesungguhnya demi Allah, kata Sayyidina Utsman, tidak akan berkumpul iman dan khamar pada hati seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babuz zajri an syurbil khamr. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, malamnya yang akan kita kaji adalah tentang larangan mengkonsumsi khamar. Kalau istilah zaman dulu khamar, mungkin istilah sekarang kalau istilah BNN nabza. Jenis apapun yang memabukkan, narkoba. Qala al-faqih Abu Laisi Samarqandi rahimahullah. Berkata al-faqih Abu Lais Samarqandi, semoga Allah merahmati beliau, haddatsana Muhammad bin Fadl qal haddatsana Muhammad bin Ja'far qal haddatsana Ibrahim bin Yusuf amba'na Ismail bin Aliyah anil Lais an Abdullah qala Abdullah bin Umar. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yuja'u bisyaribil khamri yaumal qiyamah muswaddan wajhahu mazruqatan ainahu mudla'an lisanahu ala sadrihi yasilu li'abuhu yastaqdiruhu kullu may yarahu min natni raihatihi. Berkata Abdullah anak Sayyidina Umar radhiyallahu taala, semoga Allah ridha untuk keduanya, didatangkan peminum khamar pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya menghitam, kedua matanya membiru, lidahnya menjulur di atas dadanya, yang mengalir air liurnya. Kotor air liur tersebut dibenci oleh setiap orang yang melihatnya karena berbau busuk. La taslimu ala syarbatil khamr. Jangan kalian, kata Ibnu Umar, memberi salam terhadap peminum khamar. Wala ta'uduhum idza maradu.
dan jangan kalian jenguk mereka apabila mereka sakit. Wala tusallu alaihim idza matu, dan jangan kalian salat terhadap mereka apabila mereka mati. Jadi para jemaah, Abdullah ibnu Umar sahabat Rasulullah pertama sekali dalam hadis ini menceritakan keadaan peminum khamar di hari kiamat. Artinya orang yang mengkonsumsi narkoba di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan wajah hitam, mata membiru, lidah terjulur sampai ke dada, yang mengalirkan bau busuk yang dibenci oleh setiap orang yang melihat pada hari tersebut. Itu keadaan orang yang mengkonsumsi jenis apa saja daripada narkoba yang memabukkan pada hari kiamat, kata Ibnu Umar. Kemudian beliau melarang beberapa hal kita lakukan kepada peminum khamar, pengkonsumsi narkoba. Yang pertama yang beliau larang, la tusallimu, kata beliau, jangan memberi salam. Padahal memberi salam ini sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi terhadap peminum khamar beliau katakan jangan kalian beri salam. Yang kedua, menjenguk apabila mereka sakit juga dilarang. Padahal menjenguk orang sakit adalah merupakan akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi apabila yang sakit itu adalah peminum khamar, pengkonsumsi, pencandu narkoba, maka jangan dijenguk, kata beliau. Yang terakhir yang sangat ekstrim, yaitu kata beliau, jangan kalian salati jenazah orang yang mengkonsumsi narkoba apabila mereka mati. 3 larangan yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Wa qala Masruq, seorang ulama yang bernama Masruq berkata, yang kata Masruq ini membuat kita paham kenapa terjadi larangan yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Syaribul khamri ka'abidil wathni, kata Masruq, peminum khamar itu seperti penyembah patung. Abidil wathni, ka'abidil wathni, kaf untuk tanbir, sebanding dengan penyembah patung. Bukan hanya tamsil, tapi sebanding, sekedudukan dengan penyembah patung. Wasyaribul khamri ka'abidil latta wa uzza, dan ditambahkan lagi peminum khamar itu sama seperti penyembah Latta dan Uzza. Latta dan Uzza itu patung-patung yang ditempatkan dalam Ka'bah oleh orang jahiliyah dulu, kemudian mereka sembah. Artinya Tuhannya orang jahiliyah. Jadi peminum khamar, pengkonsumsi narkoba itu sama seperti penyembah Latta dan Uzza. Yakni idza stahalla syarbaha. Yakni mereka peminum khamar sama seperti penyembah patung, sama seperti penyembah Latta dan Uzza. Maksudnya apabila mereka menganggap halal mengkonsumsi khamar. Jadi dapat kita pahami bahwa orang yang dilarang kita jenguk apabila sakit, dilarang memberi salam apabila mereka dilarang memberi salam, dilarang menyalati apabila mereka mati, adalah para pecandu, peminum, pengkonsumsi makanan, minuman yang memabukkan, yang menganggap itu halal. Jadi yang menganggap itu halal, yang anggap halunya hana pupu hana dosa, nyan menyomateji beta salati. Pegah li Ibnu Umar. Qala Ka'ab al-Akhbar, berkata sahabat Rasulullah yang lain yang bernama Ka'ab al-Akhbar,
li'anna asyraba qadham min narin, oh la'an asyruba qadham min narin ahabbu ilayya min asyrubal qadham min khamar. Sungguh aku minum satu mangkuk daripada neraka lebih aku sukai daripada aku minum satu mangkok daripada khamar. Sebegitu takutnya Ka'ab al-Akhbar terhadap khamar, padahal beliau dulu kan sebelum masuk Islam ni pendeta Yahudi, Ka'ab al-Akhbar ni. Sampai-sampai beliau mengatakan, lebih baik aku minum satu mangkok dari neraka, air dari neraka, daripada aku minum satu mangkok khamar, kata beliau. Sebegitu takutnya beliau terhadap khamar. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, qala haddatsana al-Hakim Abu Fadli al-Haddadi haddatsana Abdullah bin Mahmud al-Maruzi haddatsana Ibrahim bin Abdullah haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ayyub an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan, kata Rasulullah, itu khamar. Jadi artinya para jamaah, kalau ditulis dalam kitab klasik khamar, itu maknanya apa saja yang dapat menyebabkan kita mabuk. Jadi khamar itu bukan nama untuk satu bahagian atau juzuk, tapi nama untuk jenis apa saja yang memabukkan. Untuk jenis. Dumpu itamong kenal. Itamong sabu, itamong ganja pulau. Itamong pil ekstasi, itamong tembakau gorila, potranan lo. Mana ada depu dah nyong? Ha, menyo perle depu jak ba BNN ya dah nyong ah. Urung BNN kag depu mandu. Ha. Kiwang. Ranuk hana mabuk. Takun mabuk dah nyong, tapi kon mabuk. Ya. Menyo mabuk ranuk kai drop. Urung baju ranuk. Karuh dia. Pokoknya hana tatemung bahwa BNN menggolongkan ranuk sirih ke dalam jenis makanan yang memabukkan, yang dilarang. Hana mabuk berarti kan. Tanya kun mabuk tu. Mumang tu bacut. Artinya dia tidak mempengaruhi fungsi akal. Akal memang jelas. Yang memabukkan ini mempengaruhi fungsi akal. Mempengaruhi fungsi akal. Jadi nyan yang memabukkan. Jadi kata Rasulullah, kullu muskirin khamrun, semua apa saja. Rasulullah tidak sebutkan satu persatu, karena nanti akan muncul banyak macam-macam. Yang belum ada sekarang mungkin akan muncul lagi. Pokoknya semua, kata Rasulullah, yang memabukkan itu khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan semua yang memabukkan haram. Semua yang memabukkan haram, kata Rasulullah. Berarti khamar haram. Ini haram, bukan najis dulu. Najis, persoalan najis dan haram kan beda-beda. Semua yang memabukkan khamar, semua yang memabukkan hukumnya, kata Rasulullah, haram. Waman syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha walam yatub lam yashrubha fil akhirah. Kata Rasulullah, sambungan hadis tadi, siapa saja yang mengkonsumsi, yang meminum khamar di dunia, maka kemudian dia mati dan belum bertaubat. Dia selalu minum khamar, tidak bertaubat, belum sempat bertaubat, niscaya dia tidak akan minum khamar di akhirat. Jadi yang sudah mengkonsumsi khamar di dunia sampai mati tidak bertaubat, nanti di akhirat tidak dapat minum khamar lagi. Padahal khamar itu adalah salah satu minuman yang sangat lezat nanti di akhirat yang diberikan oleh Allah untuk penduduk surga. Ya, cuman dalam surga ada minum khamar engko nyuri hong dan mabuk.
Ya, thoin teler ni gede. Pokoknya gubi kamar tuan dalam surga. Jino hanyut. Ya, jino hanyut. Thoi yang jeb jino, mate hana tobat, hana tumpok jeb li teman. Jino ta jeb tiak tengah hana trip ka mate de. Man trip ta jeb hana piuh-piuh. Tai ta jeb tapi. Ya. Jadi dalam hadis ini sangat gamblang Rasulullah menyebutkan bahwa apapun, jadi bek dah pegah hantu onyo hana dengkunyo hana ruh. Apapun yang memabukkan. Nyan mabuk nyan tho pegah, kondro ne pegah. Siapa yang bisa mengukur mabuk atau tidak? Ya, yang bisa meriset bahwa sesuatu benda itu, suatu cairan itu mabuk atau tidak, ya ahli yang mengatakan kontenyo, ya kan, ahlinya yang mengatakan berarti kontenyo. Itanyo ranu kamu mabuk dulu kada bekah mano. Kon ngaranu mabuk deng ngon pinung, korano pinung mabuk dah baju itanyo. Ya, tapi hana riset lah yang membuktikan pinung mabuk. Ya. Jadi kalau orang sudah mengatakan, ahli sudah mengatakan bahwa ini mabuk, berarti nyan hanjut konsumsi. Pasti hukumnya kalau mabuk kata Rasulullah, kullu muskirin haram. Qala haddatsana al-Hakim Abu Fadl. Qala al-Faqih kat akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqih pengarang kitab ini Abu Lais menjelaskan, sungguh Rasulullah telah menyampaikan berita kepada kita bahwa setiap yang memabukkan haram, yakni pengarang kitab ini memahami kullu setiap makana matbukhan au ghaira matbukhin, yaitu benda mabuk yang sudah diolah atau yang belum diolah. Matbukh, dasar matbukhan, dasar bahasa Arab artinya dimasak. Karena dulu kan mengolah cuma dengan memasak. Baik yang sudah dimasak ataupun yang tidak. Artinya kita konsumsi dalam keadaan masih benda itu, atau kita konsumsi dalam keadaan sudah menjadi benda lain yang bahan bakunya barang yang memabukkan. Contoh yang biasa bagdanyo. Contoh na urung pegat doi-doi. Ibu hana ganja kana. Nak ganja benda memabukkan berah? Memabukkan ganja. Ibu lam doi-doi. Nyan matbukhan artinya sudah diolah kaje doi-doi. Sama kata Abu Lais. Nyan maksud Rasulullah kullu, semua, baik sudah diolah ataupun belum. Sebahagian lam kuah belangong. Ibu kuah belangong le do. Hanai no na pat na barat di. Roti mungkin hana barat na. Ibu lang kuah belangong. Teh pajuh kotak mangat, tapi mumang bejut. Nyan sudah diolah, artinya sudah menjadi masakan. Sama kata Abu Lais. Menurut pemahaman Abu Lais sama. Pemahaman orang lain terserah ini. Pemahaman Abu Lais sama kata beliau. Hadza kama ruwiya an Jabir bin Abdullah. Ini kata beliau seperti diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya itu haram. Kalau banyak memabukkan, menyocok ganja gebuh lam rukuk saboh balut jujih mendung gepik mabuk ke. Tapi gecok padit ne gebuh lang kuah, gebuh lam doi-doi, han mabuk ada baju. Hukumnya sama, haram. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Jadi kata Rasulullah, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram.
Apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Berarti ukuran haramnya kon bak wateta konsumsi mabuk. Terserah Anda tidak mabuk. Pokoknya barang itu barang memabukkan. Hai rono urung kabiasa apa ne mabuk lom. Han li mabuk ne. Saboh kualit ne pip han mabuk. Ika mau urung han biasa be mendang mabuk. Nah, jangankan be ganja, be bakung gayo, karena bakung hijaunya meri mabuk deh. Begah aja. Kan sama tinggal be ganja ni. Nah. Nyan bagi urung han adom. Jadi kon urung yang konsumsi ukurannya benda tersebut benda apa. Nah, kalau banyak mabuk, sedikitnya pun haram. Wa fi riwayatin, dan terdapat dalam satu riwayat, ma askara minhu farqu fal juz'atu minhu haram. Nah, apa yang memabukkan daripadanya farqu, itu bahasanya satu ikat, maka satu bahagian daripadanya juga haram. Al-farqu, farqunya jumlah dalam bahasa Arab, ukuran sittata asyara ritlan fil lurah, yaitu sebanyak 16 liter. Musuh 16 liter urang Arab jamun tak konsumsi tajib mabuk tu taboh tep tajib pi harum thit. Ya. Nyanban dalam riwayat yang lain. Jadi berdasarkan hadis ini, kata Abu Les, jadi kemanapun kita bawa benda yang memabukkan itu, kita olah menjadi benda lain, misalnya diolah, dimasukkan dalam permen, dimasukkan dalam makanan, tetap dia haram. Tapi haram, tetap haram. Han berubah menjadi halal, tetap haram. Qala al-faqih rahimahullah, berkata lagi al-faqih rahimahullah, syaribul khamri matbukh aqdamu damban wa isman min syaribil khamr. Tadi kata beliau, yang sudah diolah dengan yang belum diolah sama hukumnya, sama-sama haram. Sekarang beliau mengatakan peminum khamar yang sudah diolah lebih besar dosanya ya daripada peminum khamar biasa. Ya, lengkap berarti lah. Jadi awak pip ganja biasa ngon awak pip ganja yang ka diolah, yang ka ibuh lam dui-dui, yang ka ibuh lam kuah, lebih raya dosa awak yang pip yang ka ibuh lam kuah lam dui-dui kayolah. Lebih raya dosa. Kuliman hom nyo na pernah pajuk je kuah kada ten talinto ku de barat ni mangat dak kuah nyota mah pajuk tu. Yang konsumsinya yang kena pegah. Nyo gelam ke pegah awak pegot, awak konsumsi le mentok. Ngom nyo nai depu lain, nyo kai depu. Dan nyo ti ada banyak tingkat depu yang daerah nyo nyo ibu nya ini magun ki mangat dak kuah na depu pura-pura na depu tengah. Tika ada depu awak dia mangat dah ni. Ya. Nyan lebih raya dosa ke pegah. Nah, apa sudut pandangnya? Nah, sehingga lebih raya dosa. Li anna syaribal khamri yakuna asian fasikan. Karena peminum khamar biasa yang belum diolah, ge awak-awak bakung nyan buh lam rukuk mungkin, mereka menjadi orang asi, pelaku maksiat, fasikan yang fasik. Artinya masih tetap Islam mereka, cuma pelaku dosa besar, pelaku dosa besar tapi masih tetap Islam. Waman syariba matbuh yukhafu ayyasira kafiran. Sedangkan pengkonsumsi barang yang memabukkan yang sudah diolah menjadi barang lain, ditakutkan ia menjadi kafir. Nyarenan berdosa. Takut juga kafir. Tapi hana gepu pasti ka juga kafir. Ge takut jut ke kafir. Wan monyo thorayo dosa urung mentong lain silam ada duwe dosa silam mentong monyo ka juga kafir. Nah, ge takut jut ke kafir. Ki jut juga kafir. Ya. Li anna syaribal khamri,
mukirrun bi annahu yashrabul kham wa huwa haram. Karena peminum khamar biasa yang belum diolah, dia mengakui bahwa dia meminum khamar hukumnya haram. Awak yang konsumsi yang biasa itu punya haram, tapi konsumsi itu hai ubah. Lagi urang hendak tin semayang, ke debu semayang wajib, mah hai semayang tak ai buo. Awaknya menanti haji ibah, maka konsumsi tapi debu haram, maka awaknya hendak tubik dalam dari Islam, cuma dosa besar. Sedangkan syaribul matbuh yashribul muskira wa yarahu halalan. Sedangkan orang yang mengkonsumsi yang sudah diolah, ia mengkonsumsi yang memabukkan dan dia berpendapat itu halal. Ya, rupanya itu nyoban kai olah kaje kedoi-doi dah pakai kengkah halu. Yang ka halu dah berah patap tabah ke gegap lam. Nyoh nak pupu ka na ka doi-doi. Nyoh nak pupu ka kuah pajoh haju. Jep pajoh haju nak pupu. Nyan ka tapu halu. Nah, ban ka tapu halu kiban wa ajma'ul muslimun dan telah ijma'lah kaum muslim. Artinya para ulama-ulama Islam anna syarbal muskiri haramun qaliluhu wa kathiruhu, bahwa mengkonsumsi yang memabukkan haram sedikitnya dan banyaknya. Fa idza stahalla huwa haram bil ijma' sara kafiran. Apabila seseorang menghalalkan sesuatu yang dia itu haram dengan ijma' ulama, jadilah ia kafir. Nyaranan tudut pandang ji. Para ulama hana yang dawa. Ulama awai hana yang dawa bahwa minum yang memabukkan, mengkonsumsi yang memabukkan haram. Munyo yang dawa ulama la ilam, nyo hana dawa sepakat mendum ulama. Kalau kita mengkonsumsi benda yang memabukkan haram, berarti haram dengan ijma', sudah disepakati keharamannya oleh ulama. Nah, kaedah lain menyatakan siapapun yang menghalalkan apa yang haramnya sudah disepakati oleh ulama, jadilah ia orang kafir. Kaju ke kafiran. Yang kehnyan takut na yang payah musyahadat tang lau mitanya. Yan, hana dendeng kan? Nyokon pegah yara melihat, artinya meyakini, bukan mengakui, pokoknya tak fikir nyan halu itanya. Hanali tak fikir ke harum nyan. Ya, menyokai boh lang kuah hanali harum tak fikir ke halu. Nyan banda fikir ke halu kajit ke kafir laju. Watenya kajit kafir. Disitulah letak lebih besar dosa pengkonsumsi yang pengkonsumsi minuman atau barang yang memabukkan yang sudah diolah dengan pengkonsumsi barang yang memabukkan yang belum diolah. Ya, kajelasnya kan? Telengnya yang kon cukup ya dah pakai. Sebab cukup le kadang urang-urang tanya lagi nyan. Gebuh dalam masakan. Keubat. Kiban pujit mau ubat nyan mau ubat dengan benda yang haram, tidak boleh selama masih ada benda yang halal. Yang je kubatnya monyo hanali untuk baru rukhsah hukum ji. Kon kahalu tapi dirusahkan, diturunkan daripada haram. Ya, kon je halu hana halu. Baik dah berkata halu mau ubat, hana halu tapi dirukhsahkan. Lagi dirukhsahkan makan daging babi ketika tidak ada lagi apapun yang bisa kita konsumsi kecuali daging babi tersebut. Tapi dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Ya, sangat ketat syarat ji. Kon dan thung lah ju tiap pengubat merang kau. Kadang lain na mentang ubat cuma tanya han ada timida ya kan? Ya, kada coknya na ju ubat. Ka.
Qala Utsman radhiyallahu taala an. Berkata Sayyidina Utsman, semoga Allah ridha untuk beliau, fajtanibuha fa innaha ummul khaba'ith. Jauhilah khamar, karena sesungguhnya khamar ibunya segala kejahatan, segala dosa. Nah, wa innahu wallahi la yajma'ul imanu wal khamru fi qalbi rajulin illa yushaku ahaduhuma ayyadhhaba bil akhar. Dan sesungguhnya demi Allah, kata Sayyidina Utsman, tidak akan berkumpul iman dan khamar pada hati seseorang kecuali ditakutkan salah satu keduanya ayyadhhaba akan menghilangkan, akan hilang, ayyadhhaba akan hilang bil akhar dengan sebab yang lain. Jadi kata Sayyidina Utsman, iman dan khamar tidak akan bisa berkumpul. Artinya kalau seseorang beriman tapi suka kepada khamar, itu kemungkinan ada satu yang akan hilang. Berarti kalau dia sudah menyukai khamar, ditakutkan imannya yang akan hilang. Nah, kalau dia menyukai iman, pasti dia akan mampu membuang khamar. Jadi han bisa berkumpul kedua-duanya. Kita pegah kayak biasa, seperti ayam dengan musangnya. Han bisa berkumpul. Nah, salah satu harus pergi dengan sebab yang lain. Nah, kata Sayyidina Utsman, yakni anna syaribal khamri idza sakara yajri ala lisanihi kalimatil kufri. Maksudnya peminum khamar apabila sudah mabuk akan keluar dari lisannya kalimat kufur. Bagaimana bisa hilang iman? Menyoka mabuk roh itu bid haba-haba yang jut ke kafir. Hana terkontroli. Roh itu bid haba-haba yang membuat jut ke kafir. Wa yata'awwadu lisanuhu bidzalik. Dan biasa laju sering biasa lisannya dengan demikian. Biasa laju pegah haba lengan sebab ka sering ka biruh biasa aju mau pegah haba dengan haba-haba yang je kafe. Le haba-haba yang je kafe. Nah, mungkin kadang pernah urang dron kan pelajari nyan le that. Nah, dalam sebuah kitab Jawa nan tu kitabnya Tuhfatul Gharibin, nyan naga pegahinan haba-haba yang membuat katanya jut ke kafe. Haba tu jut ke kafe ke pegah. Dalam kitab yang salah sabah tulis haba yang jut ke kafe, yaitu meremehkan perbuatan sunnah. Ikun lingon matanya tapanyang uke kelego. Kakoh ko de uke. Kan tunah ko uke. Takui tanya Allah mau but tunah bi. Nyan ka jut ke kafe. Tapi eleh but tun. Nah, masalah hana takau, hana pupu, hana dosa tawa hukum kau sunat. Cuma bak takun Allah mau but sunat be. Ya, mutui kui gop. Hai kau katuk wajah putih, lu pahala tu wajah putih ya semayang mutujid. Takun. Ya, sunat tu wajah putih. Kui tanya Allah mau sunat be. Yang penting baik wajib. Nyan kaji ke kafe dah. Ya, masalah hana takau, hana pupu. Man baik pu eleh, baik pu remeh. Cukup le haba-haba yang kaji ke kafe. Makanya harus tak kaji para jemaah. Kadang kita hana teteh kaji ke kafe. Sampai mati hana demong Islam. Merti mati ka? Apa tak bekai drone dulu Islam kita sebab mu kepiah ba ule, mu jagrung, najak masjid padahal kafe yang tumayangnya. Panen nak terima tumayang kafe. Kerja kafe gara-gara na haba dorongnya. Hana tak depu kaji kafe. Hana tak musyahadat kembali. Merti hana tak demong Islam sampai mati. Syahadat lan tumayang hana kira. Sebab syahadat dan sembahyangnya kon syahadat demong Islam ya kan? Dia harus ada lagi rencana atau keinginan masuk Islam. Sudah tahu dia kafir, masuk lagi Islamnya hana mengdepu ro kafir bang demong lam. Lagi tidak orang hana mengdepu ro kai tu bi masjid. Panen nak demong lam masjid lam. Hana kira demong lam, tapi bekai kau nya mentang lam masjidnya. Ana apa ya?
Munyo kai debu musupa lemang kaju kape kam debu kamu yang tawa masjid kaju kape gara-gara kehabatannya nyana ten temong Islam lam be tadi mahan den jak masjid muthe kamu upu kape kena ulam ni ada imum mutare le juga jakrong kudeh muti kamu kape ada imum mana kan apa dah irona kali nak ucap hana tahu debu nyan yang payah be dah. Artinya kalau kekufuran kita sudah diketahui oleh orang lain, masuk kembali kepada Islam, ya harus dipersaksikan. Be gabuk gop gara-gara danyo. Untuk mati urung syi dikahanai bile danyo harta warisan, sebab kaya anggap kaju ke kafe. Tak pegah kali udah mau Islam lah, mana tahu tak sih? Nah, hanya pualah masalah anak kaku yang baik pualah meremehkan sunnah nyan jut ke kafirnya hati-hati. Wa yukhafu inda mautihi ayyajri ala lisanihi kalimatul kufri. Dan ditakutkan ketika matinya berlaku di atas lidahnya kalimat kufur. Orang yang biasa mabuk ditakutkan ketika mati roh mengkun kalimat kufur. Fayakhruju minad dunya alal kufr. Maka keluar ia dari dunia dalam keadaan kufur. Fayabqa finnar abadan. Maka kekal ia dalam neraka selama-lama. Munya mati kafe berarti hana rung-rung dalam neraka, tapi dalam neraka deh. Iya, hana pention le duma, pandai na pention duma. Munya pention manga nanti nyo hana pention tapi nan. Ya. Li anna aksara ma yunzaul iman minal abdi innama yunzau inda mautih. Kenapa begitu? Karena kebanyakan sesuatu dosa yang menyebabkan dicabutnya iman daripada seorang hamba hanya saja dicabut iman ketika mati. Le dosa-dosa yang terpubut para jamaah yang membuat katanya kecabut iman tu. Kan jina kecabut pajan wate mati, maka hati-hati terhadap dosanya. Dosa yang membuat dicabutnya iman. Salah satunya dosa minum khamar. Hati-hati. Jina hana kecabut. Mungkin jina mendapat Islam ate mati kecabut iman. Berarti akan mati dengan mati kafir. Contoh yang kali udah kuni likut ditanya, dosa kepada ibu. Alqamah contoh. Karab kecabut Allah tabak kahan juga kun la hana juga kun. Untung matanya mentangna Rasulullah. Geselidiki Rasulullah pu penyebab Alqamah sahabat kau nyan hanji kun la ilaha illallah. Jadi hati-hati so yang nak pernah durhaka kepada ibu, jina je temayang-temayang aju, je ni abut aju bumalim ne, tiba-tiba tu mana mati kah sebagai kafir. Munyohana pernah lam ne lakai maah, lakai rita. Lakai maah aju tobat aju baik sampai mati. Ya hati-hati. Ana dente pernah durhaka kepada orang tua. Maka ba urang syik sabe dalam lakai rita dia. Kadang lam tiuro na durhaka. Ya, sebab mekrot hati urang syik ke katanya mentang yang ka durhaka ada. Gekun le urang syik ka puonyo ti at gulung. Da ke rumah hang dong puau ronyo, tinggal puau mah. Sakit date ujuk kaduraka ne, kasep nganyan tamang neraka. Kasep nganyan tuman menyebabkan Allah gepu mate katanya sebagai kafir. Jaga ke cara melakai maah ba urang yang ka mati, gimana cara? Bayar jawab kubu. Oh nya kali dah pegah orangnya. Ya. Wadzalika bisababi dzunubihi allati fa'alahu fi hayatih. Dan demikian dicabutnya iman ketika mati adalah dengan sebab dosa-dosanya yang dilakukan ketika hidup. Kan dosa wate kena wate dosa dilakukan ketika hidup. Dosa jamun wate mate tu dicabut iman gara-gara dosanya. Fayabqa fi hasratin wa nadamah. Maka ketika itu, ketika nyawa kita melayang, iman juga hilang, kekallah dalam penyesalan, dalam kerugian dan penyesalan. Kaku katanya. Rugo dah sembahyang kamu peluk tun. Rugo dah puasa kamu peluk tun. Rugo dah sedekah kamu peluk tun. Rugo dah jabut. Ya, kamu nyesal pupu roh pupu bud dosanya hana roh taubat. Kamu ramah ya. Nyan ban dosa yang harus kita takuti. Banyak untuk akan terdapati kembali dosa-dosa yang menyebabkan dicabutnya iman ketika kita
mati. Satu-satu dia akan dapatkan. Qala ad-Dhahak. Berkata seorang tabi'in yang bernama Dhahak. Man mata wa huwa mudminu khamrin bu'itsa yaumal qiyamah wa huwa sukran. Siapa yang mati sedangkan dia berkekal diri dalam minum khamar, dibangkitkan ia pada hari kiamat dalam keadaan mabuk. Yang mabuk sampai mati, cuman nanti orang kiamat gebangkit dalam keadaan mabuk. Hari kiamat di mahsyar jangankan dalam keadaan mabuk, dalam keadaan warah tu susah pula mabuk. Dalam keadaan warah tu susah. Karena urau kiamat di mahsyar itu sangat pedih. Sehingga orang kafir diriwayatkan berdoa kepada Allah di hari kiamat di mahsyar itu, Rabbirhamni walau ilan nar. Ya Allah, rahmati aku sekalipun ke dalam neraka. Artinya lebih baik cepat dilempar ke neraka daripada dibiarkan terus di padang mahsyar. Pedih tak padang mahsyar? Jadi mungkin no mentong kita lanjutkan lom bagaimana masalah khamar masih. Tutup pengajian dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.